Angka 1-1 menjadi angka yang identik di match week 11 Premier League karena menjadi skor di penutup match week 11 antara Chelsea melawan Arsenal. Yang akan dibahas di halftime break bersama gue Dave Revli. Dan gue nggak sendiri, nggak berdua, tapi bertiga kedatangan lagi. Mas Firsi. Halo, apa kabar Dev? Thank you undangannya, Bang DJ, Dev. Dan setiap Firsi datang Chelsea nggak menang. Emang terakhir nggak Oh menang? iya sih, iya juga, iya betul. Jadi emang kita udah bilang sama Bang Aca kan, Senin undang Firsi. Soalnya Chelsea nggak akan menang. Iya. Emang Tapi keren nggak banget kalah. dah. Nggak kalah. Lumayan Ya dong. baru ini lumayan lah. Iya. Baru ini Ya hampir kalah. Oh yang terakhir ya? Last Iya. minute. Iya. Mas Firsi, selamat datang lagi di Thank you, halftime guys. break kali ini. Thank you. Di edisi kali ini mau ngebahas review Premier League dari weekend kemarin dulu. Karena semua laganya sudah rampung ya. Sudah ditutup dari laga Chelsea sama Arsenal juga, walaupun skor Langsung akhirnya break seri lagi. 1 sama, tapi nggak cuma itu, pengen ngebahas match-match sebelumnya yang dibuka oleh kemarin tuh laga dari nih Wolves akhirnya menang ya. Menang. Wolves Menang tuh pertama. sebenarnya bagus emang, cuman fixtures-nya mereka aja berat di depan. Tapi sekarang kan mereka udah ketemu lagi tuh. Tapi kan maksudnya walaupun berat di awal, Wolves yang gua tahu dari musim-musim sebelumnya kan pasti ada aja tuh, maksudnya bisa entah menyulitkan mungkin iya ya, entah bisa mencuri poin juga atau mencuri kemenangan juga, tapi Ya, di mereka musim kan ini juga kehilangan banyak pemain kan, Matheus Cunha bertahun-tahun ya, sama beberapa musim terakhir ada Matheus Cunha, ada si Pedro Neto, ada si Max Hillman, itu emang karakter-karakter yang nggak gampang diganti, Dave. Tapi kalau kita lihat pembeliannya Jørgen Strand Larsen itu bahkan jadi pemain Norwegia yang dalam inform lah ya, ketimbang si Erling di Premier League sekarang. Jadi memang kalau kita lihat awalnya memang mereka susah-susah kok, kayaknya udah ketemu Arsenal, udah ketemu City, lain-lain, ketemu Newcastle, waktu itu juga menangnya comeback Newcastle. Jadi ini bisa jadi nih makin membuat papan tengah bawah itu makin ketat sekarang kalau kita lihat. iya, karena kan kemarin Wolves menang kan lawannya Ya, Southampton juga kan. Iya. Kalau lawannya mungkin ya, kalau gue pikir sih kalau lawannya di atas dikit gitu kayak Brentford atau Bournemouth ya kayaknya agak sulit juga nih Wolves nih gitu. Bang DJ ada komentar? Ya kan kita udah prediksi ya. Ini kayaknya kesempatan Wolves untuk menorehkan kemenangan pertama musim ini, dan alhamdulillah tuh Dev, pekan ke-11 semua tim udah menang karena Ipswich tadi yang kita bahas Ipswich tuh kan, juga Ipswich menang, menang juga kan. Dan yang tadi Firzi bilang ya di papan bawah nih mulai bergejolak kan. Ya artinya kalau udah menang kan mereka udah punya kepercayaan diri lah untuk bisa dapat kemenangan lagi gitu kan ya. Ya kayak Ipswich, Southampton, Wolves, Crystal Palace ya kan. Nah, cuma yang nyambung kayak tadi Firzi bilang ya, Wolves ini salah satu selain Crystal Palace yang musim ini kayaknya belum bisa menampilkan performa terbaik mereka ya. Menurut gua gitu sih. Ya. Oke. Terus juga di laga selanjutnya West Ham Everton seri, ada yang mengejutkan atau Enggak sih, emang Enggak kayak sih, gitu emang aja, emang lagi gitu-gitu jelek. aja lah ya. West Ham sama Para Everton nih. supporter mereka udah mulai mencak-mencak karena Julian Lopetegui kan dilihat bukan kayak pelatih yang cocok lah untuk ngangkat mereka nih. Kalau misalnya mereka mau berangkat dari eranya David Moyes untuk mengembangkan apa yang udah dilakukan setelah mereka jadi juara Conference League ya, waktu itu ya. Mereka perlu lebih, belanjanya udah banyak, Todibo dan lain-lain pada bursa musim panas. Tapi ya kalau pelatihnya ternyata nggak bisa integrate, udah gitu Muhammad Kudus juga lagi skorsing kan gara-gara dia violent behavior, agak kacau juga malah dia salah satu yang punya potensial lah di tim itu. Jadi kalau salah satu yang mencolok juga kan Muhammad Kudus tuh. Iya, pembelian yang oke juga kan waktu itu. Kalau Everton sih ya udah emang segitu aja, mereka kesulitannya nyetak gol, tapi defensively mereka sangat kuat. Pickford save-nya juga bagus kemarin. DCL aja sih Dominic Calvert-Lewin yang diharapkan jadi pemecah kebuntuan juga kembali settingan awal di 6 pertandingan terakhir kalau nggak salah nggak ada gol. Dwight McNeil yang sempat jadi idola juga tuh di FPL, ternyata ketika dia main jadi number 10 ya, ternyata impact-nya juga cuman segitu aja, nggak bagus yang diharapkan. Itu satu-satunya pertandingan yang nggak ada gol. Yang nggak ada gol ya. Tapi yang seru tuh waktu hari Sabtu yang ini mau Brentford lawan lanjut ke selanjutnya nih, Brentford sama Bournemouth nih. Kan?
itu apa namanya balas-balasan gol Iya. awal dari Bournemouth kalau nggak salah terus dibalikin lagi sama Brentford nih. Ini gue lebih mengejutkan sama Brentford sih sebelumnya. Karena kalau gue perhatikan yang kemarin gue ngomong sama lu Bang DJ di preview, ya salah satu tim yang gue sorot nih di papan tengah itu ya Bournemouth sama Nottingham Forest gitu. Berhasil ngalahin City, Arsenal gitu, terus bikin sulit Liverpool sama Chelsea juga, bikin MU seri juga kalau gue nggak salah. Makanya di laga ini kayaknya sih slightly Bournemouth nih, tapi ternyata Brentford bisa memberikan kejutan gitu. Ada Ya komentar? kan menatap laga itu kan Bournemouth kan belum kalah ya. Iya. Dan dia menang dari Arsenal, seri dengan Villa dan menang lawan Manchester City. Jadi ya wajar kalau banyak orang memprediksi ini laga bisa dimenangkan Bournemouth. Walaupun sekali lagi Brentford juga bukan tim yang mudah dikalahkan, apalagi mainnya itu kan kemarin di kandang Brentford. iya. Dan skor 3-2 itu yang rasanya jadi bukti bahwa emang laga ini laga yang ketat, dua tim yang seimbang, dua tim yang sama-sama ingin menang. Tapi ya pada akhirnya tuan rumah yang lebih beruntung. Kalau gue sih di situ ya catatannya. Iya, kalau Brentford sih emang pesta gol ya kalau kita lihat skor-skornya ya 3-2 Bournemouth, terutama di JTEC ya 4-3 lawan Ipswich. Ya. Terus habis itu mereka 5-3 lawan Wolverhampton menang. Habis itu menang juga 3-1 lawan Southampton. Jadi emang Brentford sih sebenarnya ya gue mungkin salah satu yang bilang mereka bakal kesulitan ya musim ini ya. Mereka kehilangan Ivan Toney. Mereka menutup musim lalu dengan beberapa kekalahan mencolok, penampilannya nggak optimal. Tapi sekarang nih dengan Brian Mbeumo yang luar biasa mainnya, walaupun kemarin dia hanya 1 assist ya, tapi kalau dia nggak mencetak gol ada Yohan Wissa yang baru kembali dari cedera terus habis itu bisa perform dan lagi, menurut gua nih juga Dia brace ya kemarin? Bikin brace dia? dia 2 gol Iya ya. kan? Jadi memang udah mulai ada pembicaraan bagaimana Mbeumo pemain timnas Kamerun 25 tahun atau 26 tahun kalau nggak salah dia bahkan udah bisa step up nih dari level Brentford ke tim yang Big 6, Big 5 gitu. Bahkan ya kalau misalnya ada pembicaraan misalnya Liverpool nyari penggantinya Mo Salah karena Mbeumo kan mainnya di sisi yang sama, sisi penyerangan kanan, bisa jadi salah satu alternatif yang bisa dilihat karena power explosiveness-nya dia itu salah satu yang terbaik sih di Premier League musim ini dan dia itu sekarang ada di 8 gol ya. 8 gol itu sama kayak Mo Salah dan Chris Wood. Iya, jadi memang salah satu top hitters di Premier League sekarang. Oke. Karena emang kalau aku pribadi nggak begitu merhatiin Brentford ya, Mas Firsi, Bang DJ. Jadi karena tadi aja ngelihat permainan eksplosif dari Bournemouth sama Nottingham Forest kan, jadi ya aku cuman wanti-wanti di 2 klub ini. Jadi ya ini bukti kalau memang papan tengah Premier League sekarang tuh lagi ini benar-benar kompetitif banget. Sih. Semua tim tuh step up. Benar. Bournemouth, Brentford, Brighton, Fulham iya nih. Nomor 7 sekarang Fulham kalau nggak salah. Iya. Si kemarin yang musim lalu jadi jagoan malah Crystal Palace malah belum dan lain-lain. Tim promosi juga kayaknya struggling banget. Jadi emang ya di Premier League itulah kualitasnya meningkat banget sekarang. Iyalah, itulah. Jadi seru sih. Jadi seru. Seru. Sama kayak match yang nggak terduga di dini harinya, Bang DJ. Apa tuh? Brighton lawan Manchester City. Kok nggak terduga kan kita udah ngomong Brighton menang. Iya Masa kan? sih? Enggak kan? Di preview kita, gue bilang kan, feeling gue nih Brighton menang. Oh iya, feeling lu ya. Soalnya kalau ada cerita Pep Guardiola sepanjang dia jadi manajer, ini pertama kalinya dia 4 kali kalah berturut-turut kan, walaupun di ajang kompetisi yang berbeda gitu. Dan memang datanya Brighton itu musim ini dia udah ketemu tim-tim sulit ya, tim-tim besar lah, gue bilang tim-tim besar. Dan tidak pernah dia absen, Brighton tuh nggak pernah absen nyetak gol. Selalu nyetak gol. Selalu nyetak gol. Dan ini 2 Manchester kalah. Sama Brighton ya? Yang satu di Old Trafford ya? Enggak dong. Di Amex sama. Dan si Pedro selalu cetak gol tuh gawang 2 tim Manchester ini. Iya, dan Pedro baru balik cedera padahal lama. Iya, jadi dia nyetak gol ke gawang MU, nyetak gol ke gawang City. 2 tim Manchester terkapar. Ya sebenarnya kalau dibilang nggak terduga, kalau mereka yang lihat City emang tim besar. Cuma kan ya performanya lagi nggak bagus ya, Ji.
Itu wajar sih, Iya kan? mereka Karena kan masang emang pemain rata-rata pemain cadangan kan yang dipasang Pep tuh. bukan pemain cadangan, karena memang pemain utamanya cedera Cedera semua ya, Kita iya, kan iya. bilang di post match Iya sih, bahwa gimana saya nggak punya Kevin De Bruyne, saya nggak punya Jeremy Doku, saya nggak punya Kanji. Kanji ada di bench tapi Iya, kan iya. nggak Tapi dalam nggak kondisi fit. Ake juga di bench tapi nggak dalam kondisi fit. Terus Jack Grealish juga nggak ada, dan terutama sekali nggak ada Rodri. Akhirnya kita tahu efek tim ini tanpa Rodri, walaupun musim lalu Pep kayaknya udah nemu nih caranya, celahnya bagaimana tanpa Rodri bisa menang. Tapi musim ini ternyata balance di lini tengahnya itu nggak ada sama sekali. Struktur timnya di lini tengah tuh berantakan, bisa dibilang. Untuk sistem yang biasa Pep terapkan ya, Iya. emang bakal susah banget bagaimana mereka keluar dari masalah ini, karena kita tahu kan bursa transfer ya baru Januari gitu. Iya. Jadi sebisa apa, secepat apa pemain-pemainnya akan kembali. Untungnya ada international break ini 2 pekan. Jadi dengan 2 pekan ini pemain-pemain diharapkan bisa balik, Dev. Tapi kan kita nggak tahu seberapa on formnya mereka pun ketika balik, karena kalau kita bicara performa, iya. ini apa Phil Foden yang sama nih sama yang kita lihat musim lalu yang jadi PFA Player of the Year, Dan belum jauh kelihatan banget, juga kan sama sejauh sekali ini nggak kelihatan. Foden iya. Dan ini akan bahaya sekali sebenarnya untuk City ke depannya seperti apa, karena Liverpool steady Eddie dan konsisten amat sangat, dan dengan memenangi 15 dari 17 laganya Arne Slot di semua kompetisi, jaga jarak 5 poin. Iya. Di puncak Iya. Aston Villa mereka kalahin, nggak ada apa-apanya. Jadi memang si Pep juga pasti udah mulai masuk mode sepanik-panik sikit ini. Malah tapi- gue sempet lihat ada tagar Pep out ya. Masa sih? Iya. Masa Udah sih? ada. Udah ada loh. Emang fansnya Nggak ada? perlu Pep out juga bukannya musim terakhir kalau misalnya. Enggak, dia emang kontrak dia habis kan. Emang kontraknya Iya, habis kan? musim ini, dan dia kan akan ada dinamika baru di boardroom level kan, karena Siki Begiristain itu kan cabut dan cabut juga, digantinya iya. kan Hugo Viana Oh iya, tuh. kemarin Ciki yang cabut. dari Sporting, Sporting, timnya Ruben Amorim. Tadinya emang Ruben Amorim yang disiapin untuk mungkin di kemudian hari ikut sama Viana ke Man City. Tapi habis itu Man United masuk. Dan sekarang kita lihat nih bagaimana Pep, apakah dia cukup merasa nyaman dengan kondisi yang sekarang, ataukah dia ngerasa terlalu banyak changes, terlalu banyak rebuild lagi yang harus dilakukan. Bisa nggak dia melakukan rebuild sekali lagi, membangun ulang timnya di Man City ya. Bahkan mereka ya kehilangan De Bruyne 1, tapi mereka juga melepas Julian Alvarez 80 juta. Atletico. Sekarang terlihat bahwa itu bukan keputusan yang sepenuhnya tepat gitu, karena bagaimanapun Alvarez penampilannya bisa memberikan energi di tim ini yang nggak kelihatan kalau Haaland kan sekarang dipaksa main tuh. Dipaksa 90 main, iya. menit, 90 menit, 90 Dia menit. di semua kompetisi Kemarin- 90 menit. Iya. Gila emang. Kemarin-kemarin kan mungkin kayak laga-laga lawan Bournemouth, laga-laga yang lawan tim papan tengah bawah mungkin bisa ganti Kayak yang Julian harusnya dia bisa Alvarez istirahat gitu ya Iya. kan, tapi karena nggak ada penggantinya. Sekarang kan emang nggak diminta mau. main terus, apalagi dengan badai cedera. Jadi ya kita lihat, belum lagi pemain-pemain kayak Savinho, kayak Matheus Nunes tuh kayaknya integrasi ke timnya masih ongoing, jadi belum maksimal. Tapi dengan kondisi kayak gini di City, Mas Firzi, Pep sudah mengeluarkan statement di salah satu press conference dia kalau ya mungkin kalau misalkan tahun ini dia atau City nggak step up bareng sama dia, ya dia sudah bicara atau ngomong kalau ya udah kalau tim lain yang mau juara mungkin bisa di tahun ini gitu. Komentar lu gimana? Apakah ya udah Pep udah ikhlas nih atau udah ngelihat keadaan timnya ya yang lagi rapuh kayak gini, kayaknya emang berat nih untuk Cuman City kayak gitu. gini ya, untungnya sih bagi Pep ini masih banyak waktu bagi dia untuk membenahi kondisi ya, karena sekarang baru November. Emang fase tersibuk musim kan bakal datang Desember, Januari, Februari gitu. Kalau pemain-pemain dia bisa datang untuk fase yang ribet, yang sibuk itu, mungkin ada chance mereka bisa mengejar, karena 5 poin dalam fase ini apa sih masih sedikit banget kan, Dev. Jadi Premier League masih ketat. Dan nanti kalau pemain-pemainnya udah balik nih, siapa tahu si Guardiola punya caranya untuk mengejar ketertinggalan itu. Kalau emang dia masih ada kartu as di balik sakunya. Karena kan yang kita tahu juga ya musim by musim ya yang Pep lakukan mengejar kan selalu gitu loh. Iya.
Ya, Karena Pep ya takutnya benar. di musim ini ya kayak gitu lagi walaupun dia udah keluar City kan statement kayak kuatnya gitu. di Maret sampai Iya. Mei biasanya. Biasanya Dia mereka mulai tuh Februari tuh udah mulai. rentetan menang terus deh Bang. Sebenarnya kan setahun ini kan kalau kita ngomongin kalender tahun kan baru kalah di bulan November ini, Oktober November kan. Dari Januari kemarin dia nggak kalah. Ya itu City bisa 18-19 laga beruntun menang Menang, itu bisa iya. aja. It's possible buat mereka. Oke. Jadi ya gue Ya, harap sih City ya, tetap kekalahan kayak yang gini terus bikin lah. mereka sekarang jadi 5 poin ya. Dan Ya. gue harap gitu aja terus City lah. Maksudnya? Biar ya udah. Oh, gitu. Biar ya. Apa Liverpool? Ya, Chelsea dia iya, pokoknya. makanya. Enggak, dia bilang siapa Biar aja Chelsea boleh naik. juara, yang penting jangan City katanya. Iyalah, udah Iya. bosen City mulu yang angkat piala, pengen ganti aja warnanya Asik. gitu, biru yang lebih tua misalkan gitu. Biru lebih Iya. tua. Oh. Iya. Tapi nggak nih Nanti mau aja. lanjut lagi Bang DJ ke match menuju subuh waktu Indonesia bagian barat, itu ada Liverpool lawan Aston Villa. Aston Villa. Ini ngelihat apa namanya agresi dan intensi yang apa namanya dimainkan oleh Liverpool, gue sih ngelihatnya lebih ke gimana cara tim lain nih bisa satu mengcrack si apa namanya lini pertahanannya dari Liverpool. Yang kedua, ya selama pemain Liverpool masih apa namanya masih fit dan bisa bermain dengan optimal, ya Liverpool mungkin akan kayak gini terus nih. Kayak gini tuh maksudnya gimana? Ya maksudnya menang-menang terus, main terus. bagus terus gitu, Iya. walaupun caranya entah transisi comeback gitu atau dari direct football gitu. Ya kalau gue ngeliatnya kan yang jelas di laga lawan Aston Villa Liverpool memang lebih baik, ya kan. Dan kayaknya kita udah sering lah ngomongin bagaimana Arne Slot di awal musim bersama Liverpool ini dia maintain tim ini, bagaimana dia bisa memimpin ruang ganti, bagaimana dia bisa mengkomunikasikan ke para pemainnya, gue pengen main dengan gaya ini, dengan cara ini gitu ya. Ketidakpanikan mereka waktu posisi tertinggal pun kan beberapa kali juga sempat ada tertinggal. Liverpool ada 2-3 match kalau nggak salah musim ini yang mereka sempat ketinggalan tapi mereka bisa balik gitu ya. Dan ketika mereka ketemu Aston Villa juga sebenarnya kan Ji kalau gue lihat juga lagi ini kurang lebih Enggak, kayak ini City udah 4 lagi pertandingan mereka sama kalah beruntun. sama Iya. nih sama City. Di semua kompetisi. Iya kan? Aston Villa sebelumnya kan main di Liga Champions Liga tuh, Champions. yang tadinya di puncak Turun kalah kan. sama Brugge. Brugge Belgia, langsung jatuh ke 8 kan. Ya jadi memang Villanya juga lagi drop kayak gitu dan itu bisa betul-betul dimanfaatkan oleh Iya, Liverpool. Liverpool. Ya gue kredit poin sih sebenarnya buat Darwin Núñez, kemarin dia bisa bikin gol ya. bikin gol, Bisa iya. bikin gol. Kalau kayak gitu dia bisa bikin gol, tapi kalau dia punya waktu mikir Nggak bisa. Iya benar. Susahnya di situ. Iya. Dan Salah ya lagi-lagi value-nya ke tim ini ya, karena berapa Iya. kali kan dia di wawancara dan ataupun di tweetnya dia beberapa pekan lalu emang nunjukin kayak gue bakal kangen nih kayak gini, udah mulai ada tanda-tanda gitu loh. Iya, iya. Suatu hari gue akan kangen ini, kayak dia nunjukin bahwa mungkin ke depannya dia emang kan banyak yang mengatakan dia akan pindah juga ke Arab Saudi kan, bahwa secara cultural dan secara apa ya pendapatan tentu setelah kontraknya habis ini dengan usia dia yang udah 33 tahun nanti musim depan pasti itu mungkin akan jadi logical choice, tapi kita lihat sekarang Liverpool masih nggak bisa tanpa dia Tanpa gitu. Salah, iya. Karena sekarang aja dia udah 8 gol itu 8 tadi gol. dan dia juga lawan Villa adalah salah satu tim favoritnya dia ya, 8 gol juga sejak Gawang pertama Villa ya? ketemu Villa. Dan dia adalah ya kita lihat aja kemarin asisnya dia, bagaimana dia memulai serangan yang berujung ke gol Darwin itu, terus dalam transisi cepat di wing kanan dia memenangkan bola kembali dari siapa tuh Konsa apa siapa kalau ya, nggak salah, ya. dan dia langsung menusuk ke pertahanannya Villa dan gak ada yang bisa menghentikan dia, bisa mencetak gol melewati kiper terbaik dunia ya untuk 2 musim beruntun yang menangin apa? Lev Yashin. Lev Yashin Trophy. Yashin Trophy. Bisa ditaklukkan dengan segitu mudahnya menurut dengan apa yang dia bisa lakukan. Menurut gua sih emang Liverpool masih perlu dia banget sih. Sisi kanan itu ya. Kalau kiri kan ada Gakpo, ada Ya. Ada Diaz ya, kan. masih Kalau ada kanan pilihan emang lah. Ini sebelah kanan tergantung kan ke dia. pilihannya kalau dilihat dari pemain yang ada sekarang kan entah
Chiesa ataupun yang bisa di situ nggak fit terus. harus ya Chiesa- lihat, ya itu dia. Iya. Berarti kan tadi Mas Firzi sempat nyinggung apa penyerangnya Brentford Mbeumo. Mbeumo. Iya. Ya, Mungkin. cocok gak kira-kira? Ya kalau gue bilang sih secara posisi main, secara ketajaman, secara eksplosivitas, main dalam transisi, itu cocok. Tapi kita tahu nggak ada lah yang bisa menggantikan Oh iya, kalau itu pasti. Salah. Iya, iya. Setajam Setajam ketajaman dia, dia, kerjasama dengan tim, apa yang dia bangun bersama Trent Arnold. Dan mungkin jadi pertanyaan juga nih, Trent Arnold cederanya berapa lama? Karena Nah, itu dia. kelihatannya hamstring kan. Iya, Iya. iya. Tapi kemarin Connor Bradley masuk, mainnya juga oke. Jadi Bagus emang Bradley. tebel juga sih sebenarnya skuad Liverpool sekarang tanpa mereka membeli pemain ya pada musim panas. Jota sudah out lebih awal. Kemarin Ya, TAA. Dan yang nggak tahu lagi nih apa namanya bakal ada lagi yang cedera atau enggak, melihat apa namanya jadwal Liverpool kan salah satu fixtures yang paling ya. sulit kan sebenarnya sampai nanti ketemu Real Madrid di Iya. Champions League kalau aku nggak salah tuh. Ah, nggak sulit lah kalau sama Real Asik. Madrid sih. Sekarang iya. Real Madrid yang sekarang bukan Real Madrid yang dulu. Iya. Iya tapi masih penasaran sih, maksudnya Liverpool bisa apa namanya menjaga performanya dan bisa menjaga apa namanya kemenangan-kemenangan ini sampai kapan, dan ya kita lihat nanti pemainnya ada yang cedera atau enggak. Nah di situ sih kalau Iya. aku Bang DJ. Tapi gue percaya sama Slot lah. Slot itu kayaknya gue nggak tahu ya, dia memang ini masih awal ya, belum ada trofi yang dia menangkan gitu. Tapi Iya, kayaknya belum, iya. di tangan dia tuh semua pemain kayak menunjukkan Ya, penampilan pemainnya- yang baik ya. Pemainnya pada Si ingin Mikas main juga untuk kalau dia gitu, iya. diturunin juga bagus. Iya kan? Kita kayak lupa tuh orang masih ada ternyata di Liverpool ya kan. Ada lah. Nah, Malah iya. Andrew Robertson yang lagi rada Iya. menurun sebenarnya. Curtis Jones sebenarnya naik juga. Curtis Jones naik, bagus, iya Umpan-umpan kan? terobosannya bagus banget, daya jelajahnya tinggi. Emang Tinggi. itu kan keahliannya Slot ya, bahwa dia awal musim ngobrol satu-satu dengan para pemain, heart to heart lah istilahnya, bagaimana cara mengembangkan mereka, dan Slot punya idea, punya identity permainan yang dia bisa terjemahin bagus ke para pemainnya dengan cepat. Jadi cara menerjemahkan ide itu dari apa yang ada di kepalanya Slot ke para pemainnya di lapangan, itu yang penting dan mungkin yang nggak dipunyai Erik ten Hag kemarin. Ten Hag sebenarnya punya identitas permainan di Ajax, tapi nggak bisa dia bawa Ke MU. ke MU gitu. Jadi ini perbedaannya sih, dua pelatih Belanda itu. Slot still Liverpool on top. Oh gitu. Iya. Katanya gitu. Udah disinggung sama Mas Firzi Bang DJ masalah Ten Hag tadi nggak bisa di MU, di apa namanya lagi Ya. diambil alih sama Van Nistelrooy. Ruud Iya. van Nistelrooy yang apa namanya walaupun 4 match ya nggak ada Ya. yang kalah, hanya seri melawan Chelsea kemarin, dan kemarin mungkin bisa dibilang sebagai pelatih caretaker atau interim lah, melawan Leicester City untuk yang kedua kalinya menang 3-0. Kira-kira gimana ini, apa seharusnya nggak dikasih kesempatan dulu at least sampai Desember, atau ya udah memang keputusan Iya memang manajemen? kayaknya kalau itu sih memang MU butuh pelatih yang benar ya. Bukan gue bilang Nistelrooy nggak benar gitu ya, tapi maksudnya kayaknya Permanen. memang ya emang cuma buat caretaker aja gitu. Ya tapi bersyukurlah 4 pertandingan dilalui dengan baik kan. Iya, iya, iya. Lawan Leicester 2 kali menang. Selisihnya 3 gol kan. 5-2 sekarang 3-0. 3-0. Jadi ya menurut gua transisinya nanti ke Amorim ya justru mungkin Amorimnya yang kita pengen lihat sih sebenarnya gitu. Kalau laga kemarin sih ya MU udah bagus mainnya ya. Garnacho bisa bikin gol juga kemarin. Ya karena si Van Nistelrooy itu kan punya ikatan ya ke fansnya, dan Ya. bond antara fans sama pemain itu di Man United kan penting, dan pelatih ya. Di Stamford End kelihatan mereka pada suka banget Sama adanya Van Van Nistelrooy di situ, Iya. dan timnya main kayak tim MU yang kita kenal mungkin dari dulu-dulu ya. Pressing kuat, berani main di transisi, agresif, cepat, mengangkat permainan secara individu juga. Bruno Fernandes sebelum sama si Ruud van Nistelrooy kan belum mencetak gol sepanjang musim.
Iya, sekarang Keluar udah- lagi sih udah sebenarnya Bruno dapat, Fernandes tuh Iya. kreatifnya apa namanya? Benar, itu yang diperlukan sekarang bagi Man United, dan apa yang Van Nistelrooy lakukan nggak ada yang salah. Selama dia menukangi klub, emang untungnya ketemu Leicester 2 kali itu Iya. juga, itu sangat membantu dia ya di Piala Liga dan di Premier League. Tapi gue lihat dia juga udah bilang dia pingin nih jadi pelatih permanen Man United ke depannya. Dan kalau kita lihat koneksi antara fans dan dirinya kemarin tuh emang ada, dan dia mungkin suatu hari nanti bisa jadi pelatih Man United sih. Dan dia kan emang pingin tetap jadi bagian dari backroom staffnya si Amorim kan, tapi kan Amorim datang udah bawa gerbongnya tim. sendiri. Kita nggak tahu discussionnya di balik layar seperti apa. Emang katanya ada beberapa pemain senior yang pengen Pingin Van Nistelrooy. iya. Ya Onana dan beberapa orang lain sih emang udah bilang kayak dia emang step up sih latihannya, secara latihan dengan adanya Van Nistelrooy gitu. Jadi wajar kalau mereka pada pingin si RVN tetap di sana. Iya. Jangan-jangan pemain senior yang tadi yang Pengen Ten Hag keluar. Kang Iwan pengen Bisa Nistelrooy di sini. Kang Iwan. Iya kan? ya tapi ya mudah-mudahan apa pengen sih ngeliat MU bersaing lagi ke atas. Iyalah, lumayan lah menang naik 1 peringkat kan. Iya. Tapi masih belasan. Masih belasan tetap. Masih belasan. Ya cuman poinnya kan karena pada bersaing semua jadi nggak begitu jauh sih Iya. sisi poinnya. Betul. Dan nih timnya Mas Firsi Bang DJ Oh, iya dong. berhasil comeback nih. Iya. Gila, Iya gua dong. dari awal karena Gue seneng sih begitu Newcastle menang. Wah, karena Bang Aca bilang kan hari Senin Virgi datang katanya kayak gitu. Wah, enak. Soalnya kalau Newcastle kalah gue nggak nyaman gitu loh. Walaupun FPL-nya gara-gara Newcastle itu jebol karena gue ada backnya Forest sama Chris Wood. Oh, si iya tuh. Aina itu ya? Aina tuh. Aina jago. Aina jago. Milenkovic. Oh, Milenkovic. Si backnya mantan backnya Fiorentina. Iya, iya. Tapi ya itu karena Newcastle kan punya catatan bagus ya di City Ground. Jadi emang historically Newcastle terakhir kalah di sana tuh tahun 87 apa Bang DJ doang yang udah lahir. Jadi Emang lu belum lahir lu? iya. Jadi kalau kita lihat emang sebenarnya secara performance walaupun si Forest lagi Bagus ngejar 4 kemenangan beruntun kan. Iya. Mereka belum pernah menang 4 kemenangan beruntun tuh sejak 99 kalau nggak salah. Tapi ya kalau kemarin lihat permainannya emang Newcastle memanfaatkan lini tengah dengan baik ya, karena para pemain lini tengahnya Nottingham Forest tuh nggak bisa compete kemarin. nggak bisa compete, terlalu kalah. banyak ruang di flank, mereka terlalu dalam. Jadi untuk Forest sendiri sebenarnya hasil yang ya pasti kecewa mereka ya. kecewa sih, Iya, tentu aja di pasti. City Lagi Ground. sempat leading ya kan? Tapi ya apalagi sempat leading, dan biasanya Forest di bawah Espirito Santo itu game manajemennya bagus ya, Dev. Iya, Bagaimana mereka bisa di Anfield pun mereka bisa manage keunggulan 1-0 untuk bisa menang di menit-menit akhir di bawah tekanan dari Liverpool. Tapi ya kita lihat kemarin ada beberapa hal yang membuat Newcastle, terutama pergantian Newcastle, bikin mereka akhirnya bisa ngambil 3 poin. Iya. Tapi kemenangan yang wajar sih. Newcastle lebih baik kemarin. Iya sih kalau dilihat ya, karena emang ya kalau ngeliat Nottingham ya secara permainan ternyata kemarin cuman main bener-bener direct aja, dapat bola dari Iya, back ke emang mereka tengah. mainnya kan di sung, transisi gitu kan, sung, mainnya di mas. cepat. Tapi untungnya Newcastle punya Luis Hall sama Tino Wah, Luis Hall Livramento bagus tuh, banget sih pindah dua ke back sayap Newcastle. yang baru berusia 20 sama 21 tahun kalau nggak salah, masih muda banget, tapi mereka punya pace itu, raw pace dan ketenangan sih dengan usia mereka masih bagus banget. Jadi emang layak Luis Hall masuk timnas Inggris sih kalau gue bilang. Kemenangan Newcastle yang bikin poinnya jadi rapat sama Forest kan, jadi selisih 1. Selisih 1 kan? ya, Newcastle sekarang 18. Itu 9 peringkat. Forest 19, Newcastle cuma kalah selisih gol sama Fulham, menang atas Aston Villa. Iya, rata-rata tapi sama-sama poinnya 14 sama. poin. Iya. Ketat banget emang Premier League Ketat. sekarang. Ya, cuma Liverpool sendirian di atas. Ini mau langsung lompat dulu Bang DJ ke laga penutup. Arsenal Chelsea. Chelsea Arsenal. Chelsea Arsenal ya. Iya. Skor 1-1. Ini dari aku dulu deh. Ngelihat match semalam itu kelihatan bahwa memang ya kualitas Arsenal memang levelnya di atas Chelsea. Itu satu. Yang kedua, Chelsea ketika nyerang, balik lagi ketika lawan MU sama Liverpool, kreativitas sama visinya masih belum kelihatan, atau mungkin bisa gue bilang nggak kelihatan.
Dan juga apa ya? Kalau dari sisi Arsenalnya sih ya ini tim memang gue ngeliatnya Chelsea susah aja kemarin lawan Arsenal susah tuh. aja. Kalau Iya. gue kemarin ngeliatnya justru ya itulah hadirnya Odegaard itu Nah, yang itu. bikin Arsenal sedikit lebih lain ya dibanding yang sebelum mereka tanpa Odegaard dengan cedera kemarin kan. Kreativitasnya menurut gue Muncul lagi kan? ya itu yang membuat Arsenal bisa punya chances menghadapi Chelsea kemarin. Kalau gue sih itu kan itu satu assist-nya juga dia liuk-liuk belah pertahanan terus Iya. passing ke Martinelli. Iya, tapi kelihatan sih emang dua pemain utamanya masih belum fit ya. Odegaard kita Ya. tahu udah absen berapa lama, sementara Palmer kan kemarin habis cedera ya. Ya. Dan kelihatan banget berapa kali itu dia nyoba free kick juga ada yang ke Iya, atas, jumpa ada yang fans. ada bolanya jumpa fans, terus ada beberapa kali juga dia mencoba menginisiasi serangan. Nggak kayak Palmer yang kita lihat sebelum yang Ya, gara-gara sebelumnya lawan lah. MU kemarin gitu. Dan di saat itulah pemain lain step up, dan pemain yang kali ini step up adalah pemain yang emang dalam beberapa pekan terakhir sih bikin gua ini juga impress juga itu si Pedro Neto tentu aja karena ketika lawan Newcastle kan dia yang setup golnya Nkunku itu bukan Nkunku si Nicholas Jackson. Nico Jackson yang jadi goal of the month ya kemarin ya, tapi kan itu berawal dari umpannya Umpannya Palmer Palmer. kan. Iya. Dan Neto ketika lawan Newcastle juga Tino Livramento mati-matian berusaha nyegah dia, tapi emang raw pace-nya si Neto sih Neto, gila banget sih emang. Dan finishing kemarin kelihatan banget ada juga keraguan di lini belakang siapa yang nutup, Timber atau siapa tuh waktu itu satu pemain lagi, sehingga Neto bisa melepas tembakan dari luar gitu dan terbuka Ya, banget bagus itu sih. ruangnya. Bisa Iya. syutingan dari Neto tuh. ya. Nah, terus aku pengen ngambil poin ini lagi, Mas Firzi. Pairing antara, kalau gue bilang ya Bang DJ ya, pairing antara Caicedo sama Lavia ini harusnya udah beres nih dari semalam. Karena ketika ya memang sih walaupun Enzo udah masuk, cuman Chelsea makin gampang keserang nih karena memang Arsenal nguber kemenangan kan waktu itu kan. Semalam kan. Nah. Iya. Komentarnya gimana lo? Soal yang mana? Yang Itu, Chelsea-nya? Iya. Ya kalau gue sih sebenarnya yang paling tahu kan Maresca ya. Dia mau nurunin siapa, pemain yang lebih siap yang mana, kayak gitu kan. Kalau diantara semua yang lu bilang tadi, yang sebenarnya yang paling siap di setiap laga dan paling firm ya si Caicedo kalau buat gue ya. Iya. Iya kan. Tinggal siapa yang akan jadi partner ya, mau si Lavia maupun si Enzo Fernandez ya kadang-kadang memang mereka apa ya stabilitasnya yang nggak pakem gitu, nggak pas gitu loh. Kalau Caicedo-nya kan menurut gue lebih oke gitu, yang udah lebih siap, yang udah lebih ngerti kalau Maresca mau seperti apa gitu. Jadi kalau lu bilang harus beres ya, gue bilang sih butuh waktu ya. Dan Chelsea-nya juga kayaknya kalau ketemu tim-tim besar masih Ya, itu dia. masih kayak demam panggung ya. Ya makanya gue nggak tahu siapa yang lebih senang sih dengan hasil ini, apakah itu Ya, enggak. Chelsea Chelsea pasti atau lebih itu senang. Arsenal. Arsenal sih mengecek. Kenapa kan di kanan? Arsenal Ya, lagi jelek. Iya, Arsenal kalah loh. Arsenal nggak bisa nyetak gol lawan Newcastle, nggak bisa nyetak gol lawan si Ya, Inter. maksudnya waktu match kemarin Arsenal tuh sebenarnya lebih bagus mainnya kalau menurut gue dibanding Chelsea kalau menurut gue ya. Iya. Iya makanya untuk end resultnya gitu. Iya, loh. dia kecewa Apakah- kalau gue, iya. kalau gue Arsenal kecewa. Iya. Kalau lu seneng pasti. Enggak juga sih. Enggak juga sebenarnya. ya. Karena ngelihat, wah ini susah banget lawan Arsenal. Gue ngebayangin main PS lawan. Padahal lu lebih udah susah aja lu sebenarnya. pede kan bilang nih kayaknya Chelsea bakal menang nih Karena gitu kan. gue pikir Odegaard belum main. Iya. Karena Odegaard udah main, udah beda cerita udah. ini. Bahkan hampir kalah kan menit terakhir. Iya. Itu, Iya. Yang kalau Trossard Trossard- diemin aja tuh bola, Aduh. di belakang Dapat Havertz. sudah ada. Iya. Udah siap. Sempat dianulir juga lagi golnya Havertz kan. Iya. Ya, yang jelas sih menurut gue sih Arsenal lebih kecewa ya. Tapi kayaknya Chelsea tuh emang selalu jelek ya kalau ketemu Arsenal ya. Kayaknya udah cuman satu menang dari 11. Musim lalu terakhir seri udah juga jadi. di Iya. Stamford Bridge. Musim Nggak lalu. cuman Arsenal, Big Six. Big Six. Iya. Lumayan Kan banyak- lah seri sama MU kan bisa seri sama MU kan. Ya kan mainnya nggak bagus-bagus amat juga Bang DJ gitu. Ya murni karena level kualitas aja sih kalau gue Iya, bilang. iya. Itu. Tapi dari Tapi poinnya sama jadinya tetap lah 19. di atas. Chelsea naik lah nomor 3 Iya, ya kan? beda goal difference. Beda goal difference. 19 ya. Iya. Banyak kan Cuma 19 beda tuh, ya. 1 poin aja sama Newcastle peringkat 8. Iya. Iya. Chelsea, Arsenal, banget. Forest,
Oh iya itu Brighton nggak beda jauh semua ya. 19 kan? Iya. Sampai MU pun yang apa namanya MU itu peringkat cuma 13 beda 4 poin dari- makanya. Iya, 4 poin. Lu kayaknya iniin MU banget. Biar semangat, biar Biar- bangkit. Iya betul. Beda 4 poin doang sama peringkat 3 Bang DJ. Iya benar. Gitu. Masih rame lah. Masih ramai, masih ramai. Kalau di FPL Wildcard masih bisa dimainin. Udah deh. Tapi Mas Firsi, Bang DJ, karena nih kayaknya udah cukup panjang pembahasan Ya. review ini. Liverpool adem di puncak ya. Liverpool masih adem aja di puncak. Ada benang merah, Ji. Apa tuh? Ini pertama kali musim ini tidak ada satu tim yang dilatih manajer Spanyol menang. Bournemouth kalah. Bournemouth kalah. Pekan ini. Pekan ini. Kalah. Jadi Oh. dari 11 pekan yang udah baru pekan inilah. Baru pekan ini. Tidak ada satu tim yang dilatih oleh manajer Spanyol bisa menang. Menang. Paling bagus cuma seri kan. West Ham sama Arteta. Lopetegui. Oh iya benar. Arsenal. Lainnya Oke. Segitu dulu deh Mas Firsi, Bang DJ untuk review Ya. Premier League Match Week 11 kali ini, dan di minggu depan liga-liga di Eropa libur dulu karena kita harus balik ke tanah air karena di pekan depan akan berlaga kembali kualifikasi dari Piala Dunia ronde ketiga, dan itu akan dibahas di Halftime Break episode selanjutnya. Kalau gitu sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.